Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita dan segenap hidup kita untuk taburan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Tiba saatnya kami akan kembali duduk diam sejenak untuk mendengar, memperhatikan, dan juga merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berikanlah kami kekuatan agar firman Tuhan yang kami dengar, kami lakukan dengan setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah umat pilihan. Dari kitab Ulangan pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi, untuk menjadi umat kesayangannya. Kita adalah umat yang istimewa karena Tuhan sangat menghargai kehidupan kita. Oleh karena itu bersikaplah menjadi pribadi yang istimewa. Karena memang yang pertama kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, disucikan dari segala dosa dan kesalahan kita melalui korban darah Kristus, supaya kita kudus dan tak bercela. Itu adalah rencana dan ketetapan Allah untuk mengadakan pemulihan hubungan antara dirinya dengan manusia. Makanya Ia mengutus Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk berkarya, mati di atas kayu salib, supaya kita disucikan, dikuduskan, dibebaskan dari tuntutan hukuman dosa. Karena upah dosa ialah maut. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada Tuhan dan jagalah kesucian hidupmu. Kemudian yang kedua, kita adalah umat yang dipilih. Kapan kita dipilih? Sejak sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 4 menjelaskan demikian. Jadi kita ini dijadikan berbeda dengan dunia. Dalam roh Allah telah memilih dan menetapkan kita. Pilihannya itu bukan berdasarkan keistimewaan kita, bukan berdasarkan kehebatan kita atau kondisi kita secara duniawi, tetapi hanya karena kasih karunia dan kemurahan Allah. Oleh karena itu tidak ada alasan kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan, meninggikan diri di hadapan Tuhan. Justru sebaliknya, kita harus merendahkan diri di hadapannya, berlutut, menyembah dan meninggikan namanya. Kemudian yang ketiga, kita adalah umat yang dikasihi, diperhatikan, dan dipelihara oleh Tuhan. Setiap keperluan kita dicukupkan. Juga seumur hidup kita, Tuhan menjagai dan melindungi kita. Itu pasti. Malaikatnya ada bersama dengan kita, menjagai kita. Bahkan Roh Kudusnya yang ada di dalam hati kita itu memimpin kita untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Sehingga kasih Allah itu sempurna dalam hidup kita. Kita sadar, kemudian mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan juga melakukan setiap kehendak Tuhan. Bagikanlah kasih Allah itu kepada orang lain. Bersaksilah, ceritakan kasih Kristus, bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada pengampunan, dan ada kehidupan kekal. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, hargailah pengorbanan Kristus. Jangan berbuat dosa lagi. Kemudian jagalah kualitas hidupmu, karena kita telah dipilih. Dan juga selain itu, yang ketiga, bagikanlah kasih-Nya kepada sesama. Mulai dari keluarga kita, tetangga, para sahabat, semua saudara, dan juga semua orang. Nyatakan kasih Kristus kepada mereka. Dengan kehidupan kita yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan, orang akan melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Orang yang menjadi saksi, menjadi hamba, menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, lakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu. Dengan demikian, hidup kita pasti ada dalam naungan kasih-Nya yang sempurna, dan berkat-berkat Tuhan itu diberikan dan dicurahkan untuk kita. Kita adalah umat yang dikuduskan, dipilih, dan dikasihi-Nya dengan sempurna. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Di antara umat manusia di muka bumi, Engkau telah menguduskan kami dengan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau memilih kami
sejak sebelum dunia dijadikan di dalam roh, bukan karena kebaikan, keistimewaan kami, tetapi karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Engkau juga menjadikan kami umat yang Engkau kasihi, yang Engkau sayangi, sehingga hidup kami dipelihara, hidup kami dijaga, dilindungi oleh Allah dengan sempurna. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Ajar kami untuk menghargai hidup kami sendiri, menghargai diri kami sendiri dengan tidak menyia-nyiakan dengan hidup di dalam dosa. Tetapi kami harus hidup baru, menjadi ciptaan baru, menjadi umat pilihan Allah, menjadi umat yang dikasihi oleh Allah. Terpujilah namamu atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.